Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberi kesehatan yang lebih sampai sekarang ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan gender. Apa itu gender? Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Islam, pemahaman tentang gender memiliki terminologi tersendiri dalam memaknai peran antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya, antara laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara mengenai posisi laki-laki dan perempuan. Pertama, posisi laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam sesungguhnya adalah derajat. Apa itu kesetaraan gender? Dalam Islam, perempuan mempunyai kedudukannya setara dengan laki-laki. Sejak abad 14 yang lalu, Al-Quran telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, Al-Quran memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi karena praktiknya. Tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil di dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, ataupun bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal hasidina wal hasi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati shaimi was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadh-dhakirina Allah katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konteks yang lebih luas. Intinya, baik laki-laki maupun perempuan selama mereka taat dan tunduk terhadap aturan Allah dan senantiasa berusaha mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat perempuan berbeda dengan laki-laki. Kaum laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala baik fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita terhadap di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 35. Perbedaan yang mungkin terjadi adalah
pada kualitas iman dan amal soleh yang dilakukan. Jika perempuan memiliki kualitas iman dan amal soleh yang lebih baik dari laki-laki, maka tentu rewardnya akan lebih besar. Al-Quran mengingatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki adalah bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kedua, dalam kehidupan sosial, Islam pun mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, yaitu keduanya dapat memiliki peran dan dapat berkiprah secara bersama-sama dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan tentram dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Pada surat At-Taubah ayat 71, kerjasama dan sinergi antara kaum mukmin laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya tali persaudaraan. Kekuatan ukhuwah ini merupakan hal yang sangat fundamental dan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan sosial masyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan peluang yang sama besar dalam upaya menggali dan mengoptimalkan potensi umat dan bangsa. Keduanya harus saling bekerja sama dalam membangun kekuatan umat di seluruh bidang kehidupan, seperti membangun kekuatan politik dan ekonomi, agar bangsa ini tidak mudah didikte dan dikendalikan oleh kekuatan asing yang merusak. Potensi zakat, misalnya meskipun angka minimalnya mencapai 217 triliun, tidak akan pernah terrealisasikan jika tidak didukung oleh kedua belah pihak. Bahkan pada kondisi tertentu, sering kita melihat bahwa tekanan istri terhadap suami untuk membayar zakat menjadi fenomena yang turut mendongkrak pendapatan zakat nasional secara positif. Sebaliknya, kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang memiliki karakter kepribadian orang-orang munafik bisa menjadi penyebab hancurnya tatanan sosial kemasyarakatan. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 67. Kerusakan ini tidak bisa diciptakan oleh salah satu pihak, apakah oleh perempuan saja ataupun oleh laki-laki saja, jika tanpa diiringi kerjasama yang kuat di antara keduanya. Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki atau suami adalah pemimpin para perempuan atau istri. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kewenangan-kewenangan. Karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan. Dan pada posisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri dalam mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai rahmat lil alamin. Dengan demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang komprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, sebagai prinsip yang ketiga, Islam mengibaratkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian yang saling menutupi dan saling menjaga, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, yang artinya mereka atau perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Misalnya, ikhtiar seorang ayah dalam mencari nafkah bagi keluarganya sama besar pahalanya dengan ikhtiar seorang ibu yang mendidik anaknya di rumah sehingga
menjadi generasi yang tangguh. Dalam surat Al-Luqman ayat 14, yaitu manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuanya yang telah mendidiknya, terutama sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan telah menyapihnya selama 2 tahun. Jika seandainya tidak ada sinergi antara sang ayah dan sang ibu di mana keduanya berjalan masing-masing dan menganggap dirinya lebih berjasa dibandingkan yang lain, dipastikan rumah tangga tersebut akan kacau. Seorang istri boleh saja bekerja, asalkan mendapat izin dari suami dan tidak mengganggu fungsinya dalam mendidik anak-anaknya. Demikian indahnya Islam mengatur hubungan dan peran laki-laki dan perempuan. Karena itu, upaya sebagian pihak untuk mengaburkan dan mendiskreditkan konsep Islam tentang hubungan gender ini merupakan langkah-langkah mundur. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.